Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akmal. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta. Saat sekarang ini akan melaksanakan uji kinerja di SMPIT Insan Cendekia Boarding School dengan materi getaran dan gelombang submateri getaran di kelas 8. Mohon masukan dan sarannya dari Bapak Ibu dosen penguji. Selamat menyaksikan. Welcome to Insan Cendekia Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Gimana kabarnya? alhamdulillah sehat juga. Apakah siap untuk belajar? Siap, Ustaz. Kalau begitu, silakan ketua kelasnya dipimpin dulu. Ke kelas. Get ready, please. Please say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum itu kita cek dulu kehadirannya ya. Ya Ustaz. Apakah ada yang sudah hadir? Ada Ustaz. Siapa? Aisyah Ustaz. Aisyah Ramadhani. Ya Ustaz. Siapa? Ustaz. Oke, satu. Nadifa Nadita Ustaz. Nadifa Nadita. Sakit, Ustaz. Sakit, Ustaz. Sakit juga. Putri Rina, Ustaz. Siapa? Putri Rina, Ustaz. Ini juga. Ya Ustaz. Sakit juga. Ya Ustaz. Banyak yang sakit ya. Ya Ustaz. Sebelum kita belajar, mari kita pemanasan dulu. Kita kendorkan lagi otot-otot yang tegang. Kita ice breaking dulu. Saya minta kepada ketua kelasnya memimpin ice breaking depan, Wah, biar teman-temannya relax. Terserah mau diapakan temannya, mau dijungkir balikan boleh. Yang penting bikin teman-temannya semangat belajar dulu. Ayo teman-teman yang lain berdiri, kita ikuti arahan dari ketua kelasnya. Hari ini hari ketua kelas untuk memimpin kelas. Ayo kita ice breaking pakai tepung selai. Tepung selai itu kayak tepung pramuka, tapi di akhirnya ada kayak selai gitu, oke? Oke. Siapa? Ayo mulai. Tepung selai. Nah, masih kurang semangat kan? Gimana kalau kita tepuk 1, tepuk 2, sama tepuk 3? Tahu kan? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setengah. Tepuk 3, tepuk setengah. Nanti yang salah berdiri belajar ya. 1 setengah 2.
3, setengah, 2, 1. Gimana hari ini? Udah semangat kan? Udah semangat, yuk kita duduk lagi. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin ice breakingnya pada pagi hari ini. Di slide sudah tampak ada hari ini kita melanjutkan materi getaran, yaitu ini materi pertama di bab ini. Sebelum itu saya ingin tahu dulu, kan ini kita sering lakukan. Tadi ketika berdoa kita juga mengeluarkan suara. Kita ulang lagi. Silakan dipegang lehernya. Silakan mengobrol dengan teman di sampingnya. Ngobrol dengan teman sebelum. Silakan saya minta beberapa orang tanggapannya tentang apa yang dirasakan ketika tangan kita berada di leher saat berbicara. Nah, coba Aca dulu. Ada getaran, Ustaz. Ada? Getaran. Getaran. Dari kelompok ini Aca menyampaikan ada getaran di lehernya. Kelompok ini lagi ketika tangannya berada di leher tadi. Sama, Ustaz. Ada? Ada getaran. Ada getaran. Berarti hari ini kita akan membahas kenapa ada getaran tersebut di leher kita. Lalu kita lihat fenomenanya dulu. Fenomenanya, pernah lihat jam antik ini kan? Pernah. Ada bandul di bawahnya yang selalu bergerak. Lalu ketika kita bermain ayunan, ayunannya selalu maju mundur dari A ke C lalu kembali ke bentuk ke titik A-nya lagi. Sebenarnya ini merupakan aplikasi dari bab yang akan kita bahas hari ini. Jadi fisika itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Lalu ada 3 yang menjadi tujuan kita. Yang pertama itu Ustaz mengharapkan Antuna semua nanti bisa menjelaskan pengertian dari getaran itu. Yang kedua, nanti Ustaz mengharapkan juga bisa menganalisis ciri-ciri dari getaran. Lalu nanti yang terakhir, yang nomor 3 nanti bisa menghitung berapa nilai frekuensi dan nilai periodenya. Yang keempat nanti bisa membuktikan apa hubungan antara frekuensi dan periode. Jadi tidak hanya manusia yang memiliki hubungan, periode dan frekuensi juga memiliki hubungan. Lanjut penilaiannya. Teknik penilaian itu ada 3. Ada pengetahuan dari hasil pretest dan post-test. Lalu keterampilan dari kegiatan praktikumnya. Nanti dilihat situ bagaimana dia cara melakukan percobaan, cara berdiskusi dan cara presentasinya. Lalu sikapnya dari mana? Dari kerjasama dalam kelompok dan tanggung jawab serta ketelitian dalam bekerjasama. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjut ke praktikum ya. Sebelum itu, saya ingin tahu dulu kemampuan awalnya. Siapa yang tadi malam sempat membaca, ini akan bisa menjawab pertanyaannya. Saya sudah menyiapkan games oleh-oleh sebelum belajar. Jadi silakan dijawab. Silakan ditulis namanya, ini berapa orang? 6. Waktu untuk mengerjakannya silakan diisi nama, kelas berapa. Saya kasih waktu sekitar 5 menit mengerjakan soal ini. Silakan langsung disilangi di jawabannya. Jalan. Perwakilan kelompoknya akan dikumpulkan depan di kelompok. Kelompok 1.
Lalu ini busurnya. Di sini nanti kita bisa atur berapa panjang talinya. Kita bisa atur berapa massa yang akan kita gunakan. Lalu kita pakai saja gravitasinya di bumi. Maka sekarang kita lihat. Kita tarik ini ke sini sekitar 45 derajat. Lalu dia akan coba diamati dulu. Silakan diamati masing-masing kelompok. Kita hari ini dulu menemukan konsep getarannya dulu. Lalu ketika kita kecilkan masanya, apa yang terjadi? Lalu ininya kita perkecil juga. Sudah diamati? Lalu kita post dulu. Saya minta beberapa tanggapan dari masing-masing kelompok. Nah, yang pertama, coba Umaira. Kalau misalnya dikecilkan ya bakal semakin cepat, dan kalau talinya dikecilkan bakal semakin cepat juga. Oke, cepat juga. Yang pertanyaan pertama itu apa yang bisa dijelaskan apa itu getaran? Getaran gerakan yang mengayun. Gerakan ya, yang mengayun itu jawaban dari kelompok satu dari temannya Umaira. Kelompok ini coba ikut apa yang bisa disimpulkan dari fenomena yang dipakai. Jadi getaran itu gerakan bolak-balik Gerakan bola balik yang terjadi yang terjadi setiap waktu. Itu jawaban dari kelompok 2. Kelompok 3 siapa? Sama seperti kelompok itu, Ustaz. Gerakan yang terjadi pada setiap waktunya. Gerakan yang terjadi pada setiap waktunya. Kalau kelompok ini gerakan bolak-balik yang terakhir. gerakan bolak-balik yang teratur. Terakhir kelompok 5. Gerakan bolak-balik yang melalui satu titik apa? Titiknya mana? Titik seimbang. Nah, titik seimbang. Jadi masing-masing kelompok tadi sudah mengarah ke jawaban yang benar ya, yaitu stimulasi dari bandul. Tadi masing-masing kelompok sudah menjelaskan pendapatnya tentang getaran. Untuk menyamakannya, nanti kita lakukan praktikum sederhana. Masing-masing kelompok sudah sediakan statif dan beban. Nah, sebelum itu kita bagikan dulu LKPD-nya. Mohon dibantu. Di kegiatan LKPD nanti kita akan melakukan praktikum sederhana mengenai konsep getaran yang telah kita amati dari simulasi tadi. Yaitu sudah menyiapkan ada namanya statif yang panjang ini, talinya sudah ada bebannya. Lalu nanti apa kegiatannya? Kita akan melakukan 2 kali praktikum. Yang pertama ini tentang satu bandul dulu atau satu beban dulu. Nanti silakan dihitung, misalkan waktunya nanti sudah samakan, stopwatchnya sudah ada. Lalu nanti silakan masing-masing kelompok mencatat, misalkan dalam waktu 10 detik, silakan ditarik ke sini, lalu dilepaskan, lalu dicatat gerakan bolak-baliknya yang terjadi. Begitu untuk beban yang kedua. Setelah itu, nanti silakan dijawab pertanyaan yang di bawah ini. Lalu nanti diskusikan sampai ke tahap kesimpulan. Nanti masing-masing satu kelompok kita minta tampil ke depan untuk presentasi. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Kalau sudah bisa, silakan kita coba praktikum lagi. Silakan diamati dulu, diisi data-datanya, diisi nama dengan sampai lupa sebelum kita mulai. Dihitung dari mana dimulai dan kembalinya ke titik awal. Kita sepakati 10 detik semua ya. Ya, Ustaz. Silakan. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Kayaknya 10 bagi 9 0. Terus lalu Tiga. sana lalu makan. Ya diskusikan dulu. Poin nilai dulu. Dari data yang diperoleh Berapa frekuensi? Banyak ada ya. Di sini jalan. Ya, saya menghubungkan. Lalu ini apa identifikasi masalah tadi? Jadi yang kita amati dari sini. Dari Bandung tadi. Masing-masing kelompok apakah sudah selesai? Sudah bisa kita presentasikan? Nanti saya minta perwakilan dari kelompok 1 untuk presentasi. Silakan nanti kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 5 nanti memberikan satu pertanyaan. Kelompok 3 juga memberikan pertanyaan. Kelompok 2 memberikan masukan dan saran, dan kelompok 5 nanti akan memberikan ke kelompok 4. Nah, kelompok 4 akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita lakukan. Silakan kelompok 1 bersiap-siap. Silakan menunjuk satu moderatornya dan satu notulen untuk mencatat pertanyaan dari teman-temannya. Silakan dimulai. Siapa moderatornya? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang simulasi getaran. Saya Humaira Jawahir Nasution sebagai moderator. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Saya serahkan kepada presentator. Berdasarkan permasalahan pada bagian orientasi, tuliskan identifikasi masalah dari kelompok ini. Dari kelompok kami, terjadi gerakan bolak-balik bandul jam antik dan ayunan. Di tabel hasil pengamatan dari kelompok kami, yang satu beban, waktu getar 10, banyak getaran 10, frekuensi 1, periode 1, masa beban 2 beban, waktu getar 10, banyak getaran 9, frekuensi 0,9, periode 1,1. Sama keduanya? Kan nggak boleh begitu. Yang kedua, waktu getar 10, banyak getaran 10, frekuensi 1, periode 1. Dari data yang diperoleh dari kelompok kami, hitunglah berapa frekuensi dan periode masing-masing data. Jawaban dari kelompok kami 1,1, 0,9, 1, 1,1.
bandelnya adalah frekuensinya 1, 1, 0,9, dan 1. Kalau periodenya 1, 1, 1,11, dan 1. Pertanyaan kedua, bagaimana hubungan frekuensi dengan periode getaran? Jawabannya adalah hubungan frekuensi adalah saling berbanding terbalik. Pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan massa dengan frekuensi? Jawabannya, massa benda tidak mempengaruhi frekuensi getaran bando sederhana. Kesimpulannya, dari kegiatan yang sudah dilakukan dari kelompok kami, kesimpulannya dari pembelajaran tadi kami mengetahui hubungan antara periode dengan frekuensi berbanding terbalik. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami membuka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya, Okti? 5 dan kelompok 3. Silakan berikan satu pertanyaan terbaiknya untuk kelompok yang sedang tampil. Silakan. Ya, disebutkan namanya dari kelompok berapa? Ana Lofi Keila dari kelompok 3. Pertanyaan Ana adalah saat praktikum apakah massa benda atau beban mempengaruhi besar frekuensi atau pendek atau periode? Sorry. Bisa ditangkap? Bisa. Silakan. Kelompok 5. Silakan. Mana dan kabar tidak dari kelompoknya. Ana mau bertanya, apakah panjang tali mempengaruhi frekuensi? Masih ada yang mau bertanya, Okti? Kalau enggak, berikan kami waktu untuk berdiskusi ya. Iya. Sarannya nanti setelah. Oke, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari Antuna yang akan dijawab oleh Natulen. Kepada Natulen dipersilahkan. Dari pertanyaan dari kelompok 3, pertanyaan dari Lovely Keila. Saat praktikum, apakah massa benda atau beban mempengaruhi besar frekuensi atau periode? Jawabannya tidak, karena massa benda tidak mempengaruhi frekuensi dan periode pada getaran yang terjadi pada bandul, kecuali getaran pada pegas. Apakah kelompok 3 sudah mengerti dengan penjelasan tersebut? Sudah, terima kasih. Terima kasih kelompok 3. Lanjut ke pertanyaan kedua dari kelompok 5. Dari Kanza, apakah jika panjang tali dipanjangkan atau dipersingkat akan mempengaruhi nilai frekuensi dan periode? Jawabannya iya, karena salah satu faktor yang mempengaruhi nilai frekuensi dan periode adalah pada bandul adalah panjang tali. Apakah kelompok 5 sudah mengerti dengan penjelasan tersebut? Sudah, terima kasih. Terima kasih kelompok 5. Oke, kami tutup sesi tanya jawabnya. Sekarang kami buka saran dan kritik. Ada yang mau ngasih saran dan kritik untuk presentasi kami, Okti? Kami. Oke, silahkan. Nama Ana Sasi Kirana Fania Rezika dari kelompok 2. Saran kami dari kelompok 2 buat kelompok 1. Presentasinya udah bagus, terus sudah sangat baik. Kami semua ngerti kan? Kami semua ngerti. Tapi kalau misalnya besok presentasi lagi, suaranya agak dibesarin sama agak dipelanin dikit ya, Tim. Oke, sekian dari Ana. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarannya, ada mau ngasih saran sama kritik lagi? Tidak. Senyum loh, oke. Kami tutup presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah. Dan kasih atas perhatiannya. Kami tutup presentasi kami dengan mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan presentasi terbaiknya, dan kelompok 5 dan kelompok 2, kelompok 3 yang memberikan pertanyaan dan saran. Sekarang kita minta kelompok 4 memberikan kesimpulan dari kegiatan yang telah kita lakukan dari pagi tadi sampai siang hari ini. Kesimpulannya? Jadi kesimpulannya, getaran adalah gerakan bolak-balik. Ciri-cirinya, gerakan yang terjadi secara bolak-balik terhadap titik keseimbangan. Periode adalah waktu yang dibutuhkan oleh
Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Frekuensi banyak getaran yang terjadi. Hubungan frekuensi dan getaran adalah saling berbanding terbalik. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Nah, silakan dibacakan. Jadi, untuk menyamakan persepsi kita, untuk menguatkan kesimpulan yang telah disampaikan oleh kelompok 4 tadi, silakan perhatikan dulu depan. Keluar ketika kuis akhir. Ini ciri-cirinya. Dicatat ya ringkasannya. Sudah? Komponennya silakan dicatat dulu. Di modul yang proses bagikan juga ada tadi. N-nya yaitu berapa? 50 Getaran. Lalu waktunya 10 sekon. Yang tanya adalah frekuensi dan besar frekuensinya 5 dan periodenya 2 sekon. Kita setelah ini kuis akhir. Kita melihat sejauh mana praktikum sama penjelasan tadi nempel di kepalanya. Lihat dari nilai kuis akhir. Silakan dibaca 5 menit. Membaca 5 menit. Pemahamannya tentang apa yang saya jelaskan dan tentang apa yang telah saya cobakan, kita lihat dari kuis yang telah saya siapkan. Soalnya hampir sama dengan yang tadi, tapi jumlahnya bertambah. Silakan kerjakan secara pribadi-pribadi. Tidak ada yang ngetek, simpan semua. Di atas meja cuma ada kertas kuis dan tulis. Jalannya silakan ditulis. Kalau buku jalan boleh dicoret-coret soalnya. Tidak ada yang mencontek ya? Yang Kalau yang diminta pakai jalan, silakan ditulis jalannya. Karena jika itu yang dibutuhkan adalah proses dan hasilnya, tidak hanya hasil. Tulis prosesnya. Tutup buku. Nah, itu namanya contek. Ada bisik-bisik ya. Anggap ini ujian semester. Sudah siap? Sudah. Waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan ke satu orang saja. Masing-masing kelompok dikumpulkan ke satu orang saja. Kelompok satu. Kelompok 2. Sudah. Kelompok 3. Namanya belum siap lagi. Kelompok 4. Kelompok 5. Nanti kita lihat. Set minta beberapa tanggapan dari masing-masing kelompok tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa yang dirasakan, bagaimana prosesnya, apakah berhasil atau tidak.
Dimulai dari kelompok 5. Siapa perwakilannya akan memberikan masukannya? Silakan. Menyenangkan saat karena ada medianya. Ada medianya, lalu Kayak mudah dipahami kan ada medianya. sudah dipahami ya. Berarti dari kelompok 5 berhasil ya. Nah, lalu Dari kami juga sama seperti kelompok 5 saat ya dipermudah dengan adanya media. bermudah karena adanya. Media. Kalau untuk apanya LKPD-nya gimana? LKPD-nya bagus saat mulai dari pembahasan, makalah semuanya saat Apakah membantu dalam belajar? membantu saat Dari kelompok 1. Kelompok 2. Siapa yang akan memberikan masukannya? Itu apa yang dirasakan tentang proses pada pagi hari ini? Tapi kalau untuk medianya? Karena langsung coba. Ya, lalu kelompok 3. Siapa yang akan memberikan masukan? Apa yang dirasakan? Asli Ustaz seru, terus ada bantuan infokus dan alat peranan Kalau KPD mungkin bagaimana? Sudah dipahami atau gimana? Lalu kelompok 4. Lalu bahasa yang di LKPD ini udah ngerti atau gimana? Udah dengar? Kasih ya. Lalu yang terakhir ini udah tadi ya. Berarti masing pagi hari ini. Lalu untuk tugas di rumah adalah silakan masing-masing kelompok mencari penerapan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Silakan studi pustaka dicari 5 masing-masing kelompok penerapannya. Tidak boleh sama ya, usahakan berbeda penerapan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dipahami tugas akhirnya? Paham, Ustaz. Karena kita sudah diberikan tugas akhir, maka pembelajaran kita pada hari ini karena sudah berakhir, silakan ketua kelasnya dipimpin lagi berdoa. Attention class. Get ready please. Please say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. LKPD-nya akan dikumpulkan lagi. LKPD-nya kelompok 1, LKPD kelompok 5, kelompok 2, mana LKPD-nya? Ini. Kelompok. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nanti LKPD dan kuisnya akan ternilai dan terumumkan di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.